Rami surang belanja ke kedainya Pak. Tak sampai setahun do kayo lo nyo balik. Iya kan? Abini nyo nan tak tahu diuntuang nombor 3 tadi lama lo membana balik. Bang, abang lah sehat, abang lah bau sao lo balik. Selamat pisah jo abang. Tak dapat di kami laki do bang. Terima kami balik yo bang, maafkan kami yo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak pengurus beserta jamaah Masjid Raya Kampung Ganting, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama, kita tidak lupa setiap saat memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya menyediakan fasilitas untuk kita selama kita masih bernapas. Itu akan berakhir setelah ajal kita sampai, sesuai dengan yang dikehendakinya. Setelah kita memuji Allah, kita juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian siang dan malam karena mencintai umatnya. Maka sampai sekarang alhamdulillah perjuangan beliau itu sampai kepada kita rakyat Indonesia ini. Alhamdulillah mayoritas kita beragama Islam. Semoga kita menjadi orang Islam yang tangguh, orang Islam yang selalu memelihara akidah, orang Islam yang memperbanyak ibadah, dan orang Islam sabar dan syukur. Sabar menerima cobaan, syukur menerima segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, di dalam ayat yang kita baca tadi, ini salah satu realisasi dari bekas puasa yang kita lakukan. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Dan puasa itu sendiri Rasulullah mengatakan as-saum nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Maka orang yang berpuasa akan sabar menerima apa saja cobaan, dan dia tidak kenal putus asa dengan cobaan itu. Karena apa? Dia tahu la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kaum muslimin, di dalam ayat tadi Allah memerintahkan kita fasbir, maka hendaklah kamu sabar li hukmi rabbika, memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dari Tuhanmu. Ada dua yang mendidik kita sabar itu.
Pertama adalah dengan puasa, yang kedua dengan salat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa salat jadi acuannya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang salat itu andaikan tidak sabar dia, salat itu berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangat berat dilakukan oleh manusia kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu bahasa kitanya fokus. Kefokusan itu yang menjadikan orang sabar. Dia tidak akan tergesa-gesa melaksanakan salat itu. Kenapa? Karena dia tahu perintah salat itu bukan disuruh mengerjakan, tapi mendirikan. Di dalam surat Bani Israel Allah menyuruh kita salat itu bagaimana? Aqimis salah, dirikan, bukan kerjakan. Kalau kita mendirikan salat, dia jadi pendirian. Kalau pendirian kita itu teguh, kita istiqamah. Orang istiqamah itu tahan tempa dan sabar menerima musibah. Kaum muslimin, kalau kita menjadi guru, sabar. Kalau belum juga keluar tunjangan sertifikasi, jangan mengeluh. Berat rasanya, tidak apa-apa. Karena sesuatu yang menurut kita baik, belum tentu kata Allah baik. Sesuatu yang kita tidak menganggap itu baik, tapi Allah mengatakan itu baik untuk kita. Makanya kita selalu apa yang terjadi bertawakal kepada Allah. Sebab sesuatu itu tidak bisa menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Allah. Ada seorang petani, bapak-bapak, ibu-ibu, di hari panen, bata dua lanyo di bawah batang baringin. Baringin ko di samping batangnya gadang, dia punya akar yang mencekam ke tanah dan juga punya akar yang menjulai tidak sampai ke tanah. Kemudian daunnya rimbun. Orang yang mengambil kesempatan untuk berlindung di sana, lebih-lebih ditiup angin, akan tenang rasanya. Nyolalo menilantang nampak di buah beringin. Apa kata lidahnya? Allah, rasanya menurut saya tidak pantas buah beringin ini kecil, karena batangnya gadang, daunnya rimbun. Andaknya buahnya gadang, sagadang buah kundue. Kundue ya Allah pakai gagang saja, menjala di tanah, tidak pakai batang, tapi buahnya gadang. Kalau dapat ya Allah buah kundue nan ketek, buah baringin nan gadang. Sudah tu nyo tekalok. Sadang lalu tu jatuh buah beringin ko, tiba di kanyang. Astaghfirullah, ampunkan saya ya Allah. Lidah saya telah terlanjur mengatakan engkau kurang adil memberi buah. Engkau maha adil ya Allah. Kalaulah buah baringin tadi sagadang buah kundue, tu pacah kepala ambo dempoknya sadang lalu. Jadi dek baringin tu batangnya gadang, daunnya rimbun, nyo jadikan dek Allah buahnya ketek, supaya kita aman batadua sinan. Ini kaum muslimin adalah alam takambang jadi guru. Kemudian kita caliak lo dadok. Dadok tu bamang ko diagih dia Allah baduri batangnya pak. Ada apa ibu nan tahu? Batang dadok pasti baduri. Lai tahu sebab? Karena batang dadok tu lapuk pak.
biainyo alun mati lapuk. Di kalau ndak badado dipanjek, kalau ndak baduri dipanjek dawak. Maka batang dadok tu mudah patah, awak jatuh ke bawah. Ya. Anyo age baduri dia Allah supaya jangan dipanjek dia awak. Tapi kalau cacak jo manci menjek dak ada pak. Tubuhnya ringan. Kalau tubuh awak barik lebih-lebih serupa ambo kuat Sultan Saripado, tinggi parui dari dado. Ndak tahan di batang dadok. Jadi apa yang menurut ketentuan Allah, bapak-bapak, kita terima dengan sabar. Kita batani, kita tanam jagung, abi dek karo. Kita tanam lado, abi dek ulek. Ditanam bayam, abi di pianggang. Ya kan? Ditanam kapelo atau ubi, nyogali dek manci. Ditanam padi, habis dek pianggang. Dipaliaro ayam pencara talue. Nyo minum taluanya. Maka habis saja telur yang keluar itu. Itu kesemuanya dinamakan musibah, ujian kehidupan untuk menjadikan kita naik kelas kalau lulus dalam ujian itu. Padi dipianggang, lado dimakan karo, ubi dikali manci, ya kan? Dado cie nama menjadi. Ana maunya tu. Si tumbuk jo batu sangka, pitalah jo bungo tanjuang. Ine ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku duang. Marapak jo padang muntah, aye tabi jo koto tuo. Buahlah masak babaliak mangka, putih menjadi bungo pulau. Kalau harapan kita, endaknya cincin sudah jari barasih. Ini tertumbuh kuku barasih pula. Tapi enggak. Ini tertumbuh kuku tangga. Buah masak babaliak mangka, putih babaliak jadi bungo. Itu kan suatu musibah yang luar biasa. Kita harus sabar menerima. Kama wak baguru sabar tu Pak Ustaz, tentu saja kepada Nabi. Nabi lah contoh teladan yang paling baik. Kalau sabar kita miskin, lihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sabar ditimpa kaya, lihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kaya juga musibah, Pak. Tapi banyak orang lulus diuji musibah. Kalau musibah itu merupakan ujian kekurangan lah. Kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya kan? Sakit-sakitan. Itu namanya kecil orang musibah. Kaya juga musibah. Kenapa begitu? Kalau kekayaan tadi dibawa kepada maksiat atau kumpulan-kumpulan harta dari kekayaan kita itu kita pergunakan kepada yang tidak diredai Allah, berarti dia tidak lulus dengan ujian kekayaan yang diberikan Allah. Orang kaya itu yang lulus dari ujian Allah kalau harta kekayaannya itu dipergunakannya kepada yang diredai Allah. Dia kaya, dia bikin hotel tidak syariah. Bebas saja orang berzina di sana. Orang datang berpasangan, tidak ada pertanyaan apakah dia suami istri. Tidak ditanya. Dibiarkan saja orang bermaksiat di hotel yang dia bikin itu. Itu orang tidak lulus dengan ujian kesabaran dengan kekayaan. Jadi kalau kita banyak uang bikin hotel yang lulus dari ujian Allah itu apa? Tidak boleh orang bermaksiat di sana. Hotel syariah. Orang yang masuk ke lokasi itu harus pakai jilbab menutup aurat.
Baru kekayaannya tadi membawa kepada kebaikan dan manfaat. Artinya apa? Dia lulus dengan ujian kekayaan. Jadi jangan kita menyangka ujian kesabaran itu kemiskinan saja, kekurangan harta tidak. Bertumpuk-tumpuk harta itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa penyakit, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada sabar yang akan kita tiru, ada kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana Nabi Ayub? Nabi Ayub itu kaya raya, Pak. Tapi tidak sekaya Nabi Sulaiman, tapi kaya. Maka istri beliau 4. Dia, Pak, kalau lagi kaya, babini lampe. Tapi kalau tidak kaya, ciek saja. Lagi terang ada, Pak, tahu. Itu. Boleh babini lampe kalau cukup piti awak? Boleh. Fankihu mata balakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang suka dengan kamu, kamu suka pula dengan dia. Mathna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Jadi Nabi Ayub itu istrinya 4. Iblis kaum muslimin sangat iri melihat Nabi Ayub ini. Apa katanya kepada Allah? Ya Allah, Ayub ko mangko sanang sehatinya. Pertamanya kayo ya Allah. Anak gadihnya rancak-rancak. Aratonya bertumpuk-tumpuk. Ndak ada nang kanyo pikirkan do ya Allah. Tapi kalau dia dapat musibah, ujian dengan kemiskinan, pasti Ayub ini tidak taat kepada engkau lagi. Lahnya jalihan ya Allah, agak Allah, iblis. Ayub itu nabi. Dia tu rasul saya angkat. Dia luar biasa taatnya itu. Amba uji dulunya kata iblis. Pertama dirusak harta bendanya oleh iblis. Dari orang yang paling kaya jatuhlah Ayub menjadi orang yang paling miskin. Habis hartanya. Tapi dia tetap juga taat beribadah. Tidak berubah ketaatannya. Taruh kamu saji. Tidak ada nampak kekecewaannya. Apa kata iblis? Ayub, dahulu engkau orang paling kaya, sekarang sudah jadi orang paling miskin. Untuk apa menyembah Allah lagi? Kata Nabi Ayub, alhamdulillah. Ketika ambo kayo dulu, dek mau urus kayo, agak talalai-lalai ambo kamu saji. Banyak aku katu habis mau urus aratoko, pembantu digaji pulo. Kini aratoko lah habis, bertambah lapang di ambo jalan ke masjid. Bertambah banyak kesempatan beribadah. Ambo ndak malu-ngaluan gaji pembantu lai. Alhamdulillah arato ambo lah habis. Orang kini dari kayo jatuh miskin ko banyak ele sudah tu Pak. Ngecek-ngecek seorang tu. Kerana arato tu nyolataan di hatinya. Jadi harta, kekayaan, pangkat, kedudukan jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati itu stres awak kalau nyopai. Tapi kalau diletakkan di tangan tak. Hilang akal iblis ya Ayub ke sana. Tak tahu ambo gadur. Ado sedihnya jawab. Ya Allah, anaknya rancak-rancak gadih-gadih ya Allah. Ya kan, ambo mohon kalau ambo engkau matian anaknya tu. Allah lah tahu Pak, Nabi Ayub ko sangat sabar. Nyo matian dia Allah anaknya sekali ampe. Ibarat kerambi itu satandan sekali jatuh. Tak cie dah. Meninggal anak beliau rampe gadi-gadi rancak-rancak.
Iya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang iblis balik. Allah lah berangna ke engkau mahayub. Sudah engkau lah miskin, anak engkau mati lo kesadohnya. Untuk menyembah Allah tu lain. Kecek Nabi Ayub, Allah tu menitipkan anak kambo. Rupanya titipan Allah tu ndak sampai ambo mempasuamikan inyo tu. Gadih-gadihnya lah meninggal. Ya kan? Jadi tainda ambo mencarian wang hilang. Rupalah doyo wang hilang. Ini bapak. Tak ada wang hilang. Kerana anak ambo lebih mati. Anak tu titipan. Tak ada urusan ambo. Titipannya nyambil di orang punya. Kaba alai jenabe. Seperti itu juga dia beribadah. Tak berubah. Jadi habis Ramadan ko Pak Ibu kok dapat awak ujian nan bare, iya kan? Jan para jemaah iman awak sampai pudar. Kalau pudar iman kita, berarti kita tidak lulus dengan ujian Ramadan kemarin. Bahagia Allah. Yo ya Allah. Menyerah hamba. Tak taluk dia pun menggoda iblis ke. Memang kuat iman. Tapi ada jalan cik lai ya Allah. Kok lai taluk dia boleh. Apa? Ayub tu kan sehat. Sakiannya ya Allah. Ianya sehat kata Allah. You tolong sakian. Nyo sabab ide iblis ke. Ya kan? Nyo agih apa namanya? Miang-miang ke. Gata-gata Nabi Ayub. Digawi jo barayi cokatah kundu sudah tu tiba langau enggok langau sinam batalu nyo jadi balatuang dari cie dua dari dua tiga dari tiga ampe panuh dagiang Nabi Berayub tu diulek. Beliau curhat saja kepada Allah, hendak minta sembuh. Apa dia bilang? Ya Allah, aku sakit. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Saya mohon ya Allah, bukan minta sembuh. Karena sakit saya lebih sedikit bilangan harinya daripada sehat saya. Saya baru sakit 17 tahun. Sedangkan umur saya sehat sudah lebih dari 90 tahun. Jadi alun saban dia sakit je sehat. Awak sakit, saya sakit, Pak, tulah sibuk ke dokter. Ya kan? Cameh dek sakit. Nabi Ayub enggak. Cuma hamba mohon ya Allah, lidah hamba, jo hati hamba jangan sampai dimakan ulek ya Allah. Kalau nyo makan hati hamba, jo lidah hamba diulek, bagi cik hamba zikir lain. Baka tu hamba zikir ya Allah. Indahkanlah lidah jo hati hamba dimakan ulek. Jadi selain dari lidah jo hati, atau dimakan ulek, talingo, encik mato, urek gigi, kerongkongan, ya kan? Nah, bapak-bapak aku dah awak dah lantai kan tu dah pak. Mampir-ampir di tempat tidur tu mak. Nabi Ayub tidak. Allah selesai penderitaannya, alun. Bininya bertiga mencari suami muda itu jajuk. Baun busuk, bau lek. Kata isterinya bertiga orang. Dan seorang tak. Bang, nangka kami arok dari abang. Kekayaanlah punah. Aratolah habis. Abang sakit-sakit je kok. Ibarat ayam kau tak batalu, kau dah larak bulunya. Tak mungkin kami, tak ada harapan kami ke abang lain. Carilah kami. Kata Nabi Ayub, dia tersenyum. Alhamdulillah.
Sebenarnya cara ku andaknya jatuh di ambo. Tapi ambo takut je Allah. Kalau ndak punya alasan yang tepat menceraikan istri, bergetar aras di atas langit. Itu yang saya takutkan. Kini kalian nan meminta, alhamdulillah. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kepitalo, raso ndak rareh kambo juluk kini jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Memang rancak wana kalian minta carai mah. Bab itu ambo ndak sanggup magiahkan balanjo lai. Sakit lah 7 tahun ndak pandai mangalai. Tapi ambo berpitaru aja apa pitaru abang. Kalau sampai idah kalian balaki yo, kalian mudo baru rancak jo kacang bajunjuang tak susun buahnya. Kalau kacang tak bajunjuang melilik pematang sebuahnya tapi jak dia orang lalu. Alah selesai penderitaan sinan. Lanyo usia dia bini, ela minta cerai bini, alul apa? Orang kampung lah mengusulkan ke pemerintah. Penyakitnya kau penyakit menular, kau tak boleh tinggal di kampung lah. Asyang kaninya. Adi asyang lah Nabi Ayub ke dalam rimbo. Tak boleh tinggal di gantiang oleh. Kok diletakkan gantiang kau kampung beliau, anda boleh. Tapi ada istri beliau yang setia, namanya Rahmah. Ikon yang ibu tiru Rahmah kau. Jangan ditiru istrinya nama 3 tadi, laki sakit awak minta cerai. Tu produksi galadi awak nama. Jadilah habis perbekalan kemakalai. Malamarnya kerajo di pabrik roti. Sekali gajian baru tahu lo orang basoiko Nabi bini Nabi Ayub nyope haka lo diorang. Itulah puncak dari segala musibah. Mencari itu kata iblis, yuk badan engkau lah merasa sakit 7 tahun, kecil engkau Allah penyayang juga. Tu bini lah minta carai lo. Apa kata Nabi Ayub? Iblis, semua yang terjadi kepada saya ini kan engkau nak meminta engkau Allah tak? Kecil engkau tak tahu ambo. Engkau lupa ambo ko Nabi je. Saja nan didatangkan Allah ambo terima je. Tak ambo protes. Sebab balasannya nanti tak tangguang-tangguang di surga je. Ya kan? Jadi kok babini suami cik lebuk jangan protes biasalah. Sabar saja awak. Dia terang ada ibu tu. Sabar saja. Ya kan? Kan engkau nak meminta engkau Allah supaya ambo miskin, supaya ambo sakit. Balik kanan saya iblis lepas. Nak taluk dia. Kalau tadi lah ia hadap kanan, aku balik kanan. Ayub, sudah cukup kesabaranmu. Sekarang saya ganti musibah dengan nikmat. Tunggu sabar, sekarang musibah. Sesudah musibah pasti nikmat. Sesudah mendaki pasti menurun. Sudah susah pasti bahagia. Sudah sulit pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Tak kesulit taruh izin. Ayub, lai taluk dan kau mangkik kaki kateh lai. Ada yang kek segetik. Sangin saja dari tanah. Letak ke bawah balik je lah. Letakkan. Itu usaha pak. Usaha yang sedikit itu Allah melanjutkan dengan kekuasaannya. Keluar mata air yang lebih besar dari air mineral Gunung Talang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Air putih bening. Disuruh Nabi Ayub meminum sekali. Dia baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa tu minum, segar badannya, ulat yang di mulutnya langsung keluar, mati hangus. Air itu tambah banyak jo keluar. Mandilah Ayub, kata Allah. Mandi Nabi Ayub. Sudah mandi pak, sapakan sesudah tu, tubuhnya lah mulus balik. Rambutnya nan tangga-tangga tu hitam balik. Taknya bikin sama jo Ayub nang kini kan? Iya kan? Langsungnya hitam ni Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak, besok bau sahur lo balik. Menggalih. Rami surang belanja ke kedainya pak. Tak sampai setahun lo kayo lo balik. Iya kan? Abini nyo nan tak tahu diuntuang nombor 3 tadi, lama lo membana balik. Bang, abang lah sehat, abang lah bau sahur lo balik. Selamat pisah jo abang, tak dapat di kami laki do bang. Terima kami balik yo bang, maafkan kami yo. Alhamdulillah, kecek Nabi Ayub. Tak ba'a do ambo terima kalian balik, pada mencari merek baru lo ambo. Apa rasa abahnya Nabi Ayub tu? Kok apa tu ha? Apa cara 3 kali tu mah? Ya kan? Ini nama dia itu. Jadi kunci semua itu adalah kesabaran. Maka di dalam hidup ini 2 saja. Pertama, bersyukur dengan dapat nikmat. Yang kedua, bersabar dengan dapat musibah. Allah menjanjikan dalam ayat, sadonya awak dapat ayat ke? Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah orang sabar itu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, tausiah kita. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika